Halo peserta didik kelas 10, kembali lagi dengan saya, Ibu Cita. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menentukan atau mencari definisi fungsi komposisi. Oke. Fungsi komposisi itu apa ya? Salah satu contoh penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari adalah proses pembuatan lontong isi. Dalam pembuatan lontong isi dapat dihubungkan dengan materi komposisi fungsi. Di sini ada sebuah gambar supaya kalian bisa membayangkan. Nah, pada proses pembuatan lontong isi, bahan-bahan yang tersedia dibuat menjadi 3 adonan. Adonan yang pertama merupakan nasi yang berfungsi untuk melapisi isinya. Nah, pada gambar kita bisa lihat ya, di tengah-tengah sini nasi itu ada bahan-bahannya beras, santan, garam, daun salam, serai, dan air. Kemudian adonan yang kedua merupakan isian. Nah, dalam ini pada gambar isiannya ada yang menggunakan tempe atau ayam, kemudian ada gula, bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, kecap manis. Dan yang terakhir adalah proses pembungkusan, di mana pembungkusnya itu berupa daun pisang dan lidi. Nah, proses pembungkusan ini isinya yang sudah terbungkus nasi tadi kemudian digulung menggunakan daun pisang, dan kedua ujung daun pisangnya tadi ditusuk dengan menggunakan lidi. Jadi, tanpa kita sadari, materi komposisi fungsi sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam proses pembuatan lontong isi. Bahan-bahan diumpamakan sebagai himpunan A yang merupakan domain fungsi F atau yang himpunan berwarna biru ini. Bahan-bahan tersebut diproses menjadi 2 buah adonan, yaitu nasi dan isian, serta pembungkus yang menjadi domain fungsi G. Sehingga proses pembuatan lontong tersebut merupakan komposisi antara fungsi G dan fungsi F. Jadi, fungsi fx ini memetakan himpunan A yang merupakan bahan-bahan dasar dari sebuah lontong isi ke himpunan B yang merupakan adonan utama yang berupa isian lontong isi tadi, yaitu ada nasi, isian, dan pembungkus. Kemudian, fungsi Gx ini memetakan himpunan B atau himpunan yang berwarna orange yang berupa adonan utama lontong isi, yaitu yang berupa nasi, isian, pembungkus ini, ke himpunan C yang merupakan sebuah lontong isi. Nah, lalu apa gunanya panah yang berwarna pink di bawah ketiga himpunan ini ya? Baik, panah ini menunjukkan fungsi Hx yang memetakan himpunan A langsung ke himpunan C atau yang memetakan langsung dari bahan-bahan dasar pembuatan lontong isi ke sebuah lontong isi. Nah, pemetaan langsung dari himpunan yang berwarna biru ke yang kuning secara langsung itu dinamakan fungsi komposisi. Nah, itu tadi fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan menentukan definisi fungsi komposisi dalam arti yang sebenarnya. Dari 2 buah komposisi, fx dan gx, dapat dibentuk fungsi yang baru, yaitu operasi komposisi. Operasi komposisi dilambangkan dengan huruf O atau dibaca bundaran atau komposisi. Fungsi baru yang dapat dibentuk adalah yang pertama, dalam kurung F bundaran G, kurung tutup, kurung buka X, atau kita baca F komposisi G atau FGX atau F bundaran G. Kemudian yang kedua, dalam kurung G bundaran F, kurung tutup, kurung buka X dibaca
G komposisi F atau GFX atau G bundaran F. Perhatikan gambar. Di sini fungsi F memetakan himpunan A ke B, ditentukan dengan rumus Y sama dengan Fx. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, kita perhatikan gambar. Ini ada sebuah himpunan A yang beranggotakan X. Kemudian ini adalah himpunan yang kedua, adalah himpunan B yang memiliki anggota Y sama dengan Fx. Fungsi F ini memetakan himpunan A ke himpunan B. Atau saya tulis Y sama dengan Fx, betul ya? Kemudian yang kedua adalah fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C ditentukan dengan rumus Z sama dengan G dalam kurung Y. Atau di sini adalah persamaan yang kedua. Perhatikan gambar, di sini ada himpunan yang ketiga, yaitu himpunan C, di mana anggotanya Z sama dengan G dalam kurung Y. Di sini ada fungsi G memetakan himpunan B ke C, sehingga rumusnya menjadi Z sama dengan G dalam kurung Y. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi H yang memetakan langsung dari himpunan A ke himpunan C. Seperti ini ya. Fungsi H adalah pemetaan langsung dari himpunan A ke C. Fungsi ini dinamakan komposisi dari fungsi F dan fungsi G. Ditulis H sama dengan G bundaran F atau Hx sama dengan G bundaran X. Dan H ini memetakan himpunan A ke himpunan C ditentukan dengan rumus Z sama dengan Hx, dan ini adalah persamaan ketiga. Kita akan menentukan rumus fungsi komposisi. Kita tahu bahwa Hx sama dengan G bundaran F kurung tutup X. Dan dari slide sebelumnya saya peroleh Y sama dengan Fx, ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian Z sama dengan Gx, itu untuk persamaan yang kedua. Lalu Z sama dengan H dalam kurung X, ini adalah persamaan yang ketiga. Dari persamaan 2 dan 3 diperoleh H dalam kurung X sama dengan G dalam kurung Y. Nah, ini 2 dan 3. Ini ada Z dan Z. Sehingga kita peroleh persamaan 4 ya. Kemudian kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 4 ini. Nah, jadi Y-nya kita ganti dengan Fx. Nah, sehingga persamaannya menjadi Hx sama dengan G dalam kurung Fx, kemudian kurung tutup. Ini adalah persamaan kelima. Oleh karena Hx sama dengan G bundaran F dalam kurung X, maka persamaan 5 ini ya, Hx-nya diganti oleh G bundaran F sehingga menjadi G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Maka bentuk yang lain untuk F bundaran G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung Gx. Nah, untuk F bundaran Gx itu adalah pemetaan langsung dari himpunan C ke A. Ya, jadi kebalikan dari G bundaran Fx. Kalau G bundaran Fx ini pemetaan langsung dari A ke C. Ya. Nah, ini tadi kita menentukan rumus fungsi komposisi. Nah, jika kita kembali lagi ke himpunan 3 himpunan yang tadi, yaitu di sini ada himpunan A, di sini saya beri anggota X sama dengan 2, kemudian di sini ada B, kemudian saya tulis di sini fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 2. Nah, ini ada fungsi F memetakan himpunan A ke B
atau F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2, sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 4. Ini kita kuadratkan ya. Kemudian ini ada himpunan C. Kemudian saya beri rumus untuk himpunan C ini, Z sama dengan Y plus 1. Nah, di sini ada fungsi G yang memetakan himpunan B ke C, atau di sini Y sama dengan 4. Kemudian saya petakan ke C, sehingga di sini Y-nya saya ganti menjadi 4. Kita peroleh Z sama dengan 5. Oke. Nah, kalau dari contoh ini tadi, kita mencoba untuk memetakan satu-satu dari himpunan A ke B oleh fungsi F, kemudian dari himpunan B ke C oleh fungsi G. Nah, jika kita menggunakan komposisi, pemetaan langsung dari himpunan A ke C ditulis. Nah, di sini adalah fungsi H, atau kita tulis G bundaran F, ya. G bundaran F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung Fx. Dengan Fx-nya tadi adalah X kuadrat. Ya, jadi di sini Y sama dengan X kuadrat. Y di sini sama saja dengan F dalam kurung X. Oke, dan fungsi Gx-nya adalah X plus 1. Nah, kita lihat yang di dalam kurung ini adalah Fx. Nah, maka Fx ini kita ganti dengan X kuadrat. Sehingga G bundaran F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung X pangkat 2. Kemudian kita lihat lagi bahwa fungsi Gx-nya itu adalah X plus 1. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah G dalam kurung X pangkat 2? Maka X ini kita ganti dengan X kuadrat. Ya. Saya ulangi, Gx adalah X plus 1. Jika di sini adalah G1, maka artinya 1 plus 1. Nah, jika yang ditanyakan G dalam kurung X pangkat 2, maka yang ada variabel X-nya ini diganti dengan X pangkat 2. Sehingga fungsinya menjadi X kuadrat plus 1. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa di sini contohnya X sama dengan 2. Ya, maka X di sini saya ganti dengan 2. Nah, maka di sini X saya ganti dengan 2, sehingga menjadi 2 pangkat 2 plus 1 sama dengan 5. Nah, ternyata bisa kita lihat bahwa jika kita menggunakan fungsi satu-satu, kita menghasilkan Z sama dengan 5. Dan ketika kita menggunakan komposisi atau pemetaan langsung, atau dengan menggunakan G bundaran F, maka kita peroleh hasilnya juga sama, yaitu 5. Oke, sekian untuk menentukan rumus fungsi komposisi. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya di email ini atau di WA ini. See you!